Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Kutu air atau Tinea pedis adalah infeksi jamur pada kaki. Infeksi jamur ini biasanya bermula dari sela jari kaki, kemudian menyebar ke semua area kaki. Kondisi ini dapat terjadi pada semua golongan usia. Lalu apa sajakah penyebab dari kutu air ini dan bagaimana cara menanganinya? Penasaran kan? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Kutu air alias Tinea pedis adalah infeksi jamur pada kaki yang menyebabkan kulit terasa gatal, kering, dan mengelupas. Penyakit kaki ini biasanya muncul pada sela-sela jari kaki dan dapat menyebar hingga ke seluruh area kaki. Jamur penyebab kutu air senang tinggal di tempat yang lembab. Para atlet lebih rentan mengalami kutu air karena kakinya mudah berkeringat dan lembab. Maka dari itu, penyakit ini juga biasanya disebut dengan nama athlete's foot. Kutu air adalah penyakit menular yang menularnya dapat melalui kontak langsung dengan penderita atau melalui benda yang telah terkontaminasi jamur seperti handuk atau sepatu. Selain itu, kondisi ini umumnya terjadi pada orang yang tidak menjaga kebersihan kaki, jarang mengganti kaos kaki, atau sering berjalan di lantai yang lembab seperti pemandian umum tanpa menggunakan alas kaki. Kutu air merupakan penyakit yang umum terjadi pada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin dan usia. Sekitar 10% orang di dunia setidaknya pernah mengalami penyakit ini. Penyakit ini lebih sering diderita oleh orang dewasa dan lebih banyak menimpa pria dibandingkan dengan wanita. Tanda dan gejala kutu air bisa berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Namun, ciri-ciri kutu air yang paling umum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, iritasi seperti gatal, muncul sensasi panas, terbakar, serta menyengat di antara jari-jari kaki. Yang kedua, bagian samping dan telapak kaki akan terasa gatal. Yang ketiga, kulit melepuh dan lecet akibat gatal pada kaki. Yang keempat, area kulit kaki yang terkena tampak berwarna kemerahan. Yang kelima, kulit di antara jari kaki terlihat pecah-pecah dan mengelupas. Yang keenam, kulit kering pada area telapak atau sisi samping kaki. Yang ketujuh, kuku kaki mengalami perubahan warna serta menjadi lebih tebal dan mudah rapuh. Dan yang kedelapan, kuku kaki terluka bahkan terlihat keluar dari tempatnya semula. Terkadang cairan juga muncul dari area kulit kaki yang ditumbuhi jamur. Cairan tersebut biasanya menimbulkan rasa gatal, sensasi panas, bahkan mengakibatkan pembengkakan. Infeksi jamur ini bisa dengan mudah menyebar dari kulit kaki sampai ke jari-jari kaki. Dalam kasus yang cukup jarang, kondisi ini bisa menyebar ke tangan. Namanya memang kutu air, tetapi penyebab penyakit kulit ini bukanlah karena kutu sungguhan, melainkan akibat dari infeksi jamur yang hidup di lapisan terluar kulit. Ada beberapa jenis jamur yang diketahui menjadi penyebab kutu air, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Trichophyton pyroblum. Yang kedua, T. interdigitale. Yang ketiga, Epidemorphyton floocosum. Ada dua cara utama penularan kutu air yang perlu teman-teman waspadai. Yang pertama, kontak kulit dengan orang yang terinfeksi, misalnya ketika tangan atau kaki teman-teman tanpa sengaja menyentuh langsung dengan luka kurap orang tersebut. Yang kedua, kontak tidak langsung, misalnya ketika menyentuh atau menggunakan barang pribadi yang telah terkontaminasi dengan jamur seperti pakaian, kaos kaki, sepatu, dan handuk. Setelah berpindah ke tubuh lainnya, jamur biasanya tidak tumbuh begitu saja. Jamur baru akan tumbuh subur ketika kaki teman-teman dalam kondisi basah dan lembab. Itulah mengapa Tinea pedis kerap dialami oleh orang-orang yang rajin berolahraga, berenang, atau berjalan di tempat yang lembab seperti kamar mandi umum tanpa alas kaki. Pengobatan athlete's foot
Umumnya ditentukan berdasarkan tingkat keparahan. Jika tergolong ringan, obat tropikal yang dijual bebas sudah bisa membantu menyembuhkan gejala. Dokter juga akan memberikan obat anti jamur berupa pil untuk tujuan membunuh jamur sekaligus menghentikan pertumbuhannya. Penting untuk melakukan pengobatan tinea pedis sampai selesai guna mencegah infeksi datang kembali. Obat alami kutu air seperti bawang putih, air garam, hingga larutan minyak pohon teh juga bisa menjadi alternatif. Berikut gaya hidup dan perawatan tinea pedis yang dapat membantu teman-teman mengatasi kutu air. Yang pertama, hindari menggaruk kulit yang gatal agar tidak bertambah parah atau memicu risiko infeksi. Yang kedua, untuk meredakan gatal sebaiknya rendam kaki yang gatal menggunakan air dingin. Yang ketiga, selalu cuci tangan dengan sabun ketika teman-teman menyentuh atau menggaruk kulit yang terinfeksi agar tidak menyebar ke area kulit lainnya. Yang keempat, rutin cuci kaki menggunakan sabun setidaknya 2 kali sehari. Yang kelima, setelah mencuci kaki, keringkan dengan handuk, terutama di sela-sela jari yang sering terlewat. Yang keenam, selalu gunakan handuk bersih, hindari meminjam handuk orang lain atau meminjamkan handuk teman-teman kepada orang lain. Dan yang terakhir atau ketujuh, rutin mengganti kaos kaki, terutama jika kaki teman-teman mudah berkeringat dan lembab. Jika teman-teman ingin mengobati kutu air sementara dan dengan cepat, teman-teman bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Cuci kaki dengan bersih, kemudian keringkan dengan handuk yang bersih, kemudian teman-teman bisa rendam kaki teman-teman dengan air rendaman garam selama 15 menit. Setelah itu keringkan kembali dan cuci bersih. Dan setelah itu teman-teman bisa gunakan obat merah atau betadine pada area kulit kaki yang terasa gatal atau luka, dan keringkan. Oke, seperti itu saja pembahasan tentang kutu air. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, always be happy, sampai jumpa, dan have a nice day.